kita jangan cuma berpikir belinya aja, tapi juga harus bertanggung jawab setelah ini sudah habis pakai dan kita udah nggak mau lagi, kemana larinya baju ini gitu. Betul. Bisa kemana dia gitu. Nah itu tuh juga tanggung jawab si pembeli dan itu jarang disadari. Iya. Hai guys, welcome back to podcast Samuel dan Claudia. Hari ini seperti teman-teman bisa lihat, studionya nggak biasa ya, tempatnya baru. Karena aku lagi ada di kantornya Sari Studio, mau interview sama founder dan CEO. Ya. Mbak Cempaka Asriani. Thank you so much Mbak Cempaka for coming. Thank you for having me. I'm so happy karena banyak banget lihat video-videonya Mbak Cempaka dan movement yang kita ikutin di sini, Fire Movement ini resonate banget dengan apa yang kamu sering ngomongin di sosial mediamu akhir-akhir ini. Jadi siapa Mbak Cempaka, apa yang dikerjakan dan apa itu conscious fashion mungkin ya. Kita akan belajar di video ini. Jadi stay tune ya. Oke guys, seperti tadi udah bilang di awal, kita bareng Mbak Cempaka Asriani, founder of Sari Studio. Hello. Oke, nah aku tuh lihat kamu di FYP dan jujur suka banget dengan apa yang kamu sampaikan soal fashion. Pas banget aku juga lagi baru awal tahun ini tuh nonton film dokumenter di Netflix judulnya By Now. Itu kayaknya semua orang pada nonton ya dan pada ngomongin belakangan ini. Kalau aku tuh ngenaknya ke sisi gadget consumption-nya. Ya. Jadi aku ngerasa tiap 4 tahun cycle kita untuk ganti gadget, 10 tahun ganti laptop, itu the waste has to end somewhere. Itu barangnya harus dibuang ke satu tempat gitu ya. Dan selama ini aku selalu mikir, ini kan dijual ke ITC, nanti pasti ada yang beli gitu. Tapi bagaimana kalau nggak ada yang beli, jadi sampah dan segala macam. Nah, tapi di film ini juga ngomongin soal fashion dan gimana kita tuh udah berubah jadi masyarakat yang kayak kita udah nggak jadi orang lagi, kita udah nggak jadi manusia lagi, kita jadi consumer gitu kan. Consumer itu someone who consume. Kalau udah habis yang dikonsum, consume lagi gitu. Nah, film ini tuh bikin aku mikir, Mbak, apa tujuan kita sebagai manusia di dunia ini, apakah itu cuman menjadi consumer doang gitu. Dan itu yang bikin aku pas lihat konten kamu tuh kayak, wah gue harus ngobrol sama orang ini, gue harus tahu cerita dia. Makanya senang banget pas lo say yes to the podcast. I'm so happy, thank you so much. So I'm gonna mungkin start with asking about your life story, nanya-nanya tentang mungkin sebelum Sari Studio, career wise, you can share a bit about apa sih yang dikerjakan seorang Cempaka Asriani sebelum hari ini jadi foundernya Sari Studio. Oke, pertama tuh jadi awalnya aku tuh dari kecil adalah dari kecil tuh aku orang yang if I want something, I'll get it gitu. Mungkin karena anak pertama, udah gitu perempuan juga gitu, dan memang orang tua cukup membebaskan gitu ya, karena percaya gitulah sama anak-anaknya. Jadi waktu kecil aku tuh udah tahu bahwa aku pengen sekolah komunikasi gitu, karena I love to share things, I love to share stories gitu, aku suka bercerita lah pada dasarnya. Terus habis itu jadi makin gede, ayahku bilang waktu aku SMA lah, karena waktu itu bingung kan, waktu SMA kan bingung mau kuliah apa gitu kan ya. Orang tua, ayah terutama bilang bahwa kayak apapun yang kamu kerjakan, kamu harus pakai mulut kamu, karena that's where it will gives you like money and then itu akan memberikan banyak manfaat buat orang. Oke. Jadi dari situ aku kayak oke, berarti antara macam-macam lah ya, tapi akhirnya menjatuhkan pilihan ke komunikasi gitu ya, komunikasi and then jadi jurnalis. Jurnalisnya di jalurnya jurnalis fashion, karena memang aku juga suka fashion gitu ya. Aku suka fashion, jadi ya udah aku lulus kuliah S1 waktu itu di komunikasi UI, jadi jurnalis, kerja di beberapa media fashion, sempat S2 di Inggris waktu itu media management juga, nggak jauh-jauh dari komunikasi gitu ya, dari komunikasi dan media. Ya udah akhirnya berkarir lah di bidang fashion journalism for 10 years. Nah, sebenarnya what I'm doing right now is basically really inspired by, jadi semua tuh kayak ada jalurnya gitu loh. Ada benang merahnya nyambung. Iya, jadi waktu aku kerja di majalah Dewi waktu itu 2015, masih kerja di situ sebagai fashion journalist dan ya fashion editor lah pada saat itu. Aku tuh kan kebetulan berkesempatan untuk melihat atau meliput gitu ya
fashion week di dunia, which is the four major itu New York, London, Paris sama Milan. Itu emang main job lah. Jadi datang ke sana nonton fashion show, and then meliput, bikin tulisan tentang itu. Nah itu kan tulisan yang aku buat adalah tentang tren. Dan di situ aku tuh jadi ngeliat banget betapa tren itu tuh berputar dengan sangat cepatnya dan sangat cepat yang membuat satu barang itu sangat trendy di satu waktu, tapi nanti dia akan kayak obsolete di waktu yang cukup cepat dan akan digantikan dengan barang yang lain. Yang baru. Itu terus, dan itu tuh cepet banget sampai itu tuh membuat aku gelisah karena kayak ya mungkin kayak tadi kamu mention kayak kamu gelisah secara untuk konsumsi teknologi misalnya ya karena ini kan bidangku fashion ya, aku ngerasa kayak kok fashion kayak gini ya gitu. Maksudnya I love fashion, I love to wear something nice, something beautiful, tapi kok kenapa kayak jadi harus cepet banget ganti gitu, kayaknya there's something wrong about something that is not right gitu, ada yang nggak bener gitu di situ. Nah jadi kegelisahanku itu yang akhirnya menginspirasi aku untuk menciptakan Sare Studio, brand yang berdiri sebenarnya kalau resminya sih berdiri 2019, jadi 2015 tuh sebenarnya trial period gitu. Kalau di startup tuh kayak kita masih mencari product market fit gitu kan ya. Jadi kita masih trial and error, coba dulu, sampling apa segala macam. Nah, tapi intinya kita tuh bikin Sare adalah karena kegelisahan akan tren yang cepat banget berputar itu gitu. Nah, ya udah, jadi dari situ sebenarnya ya udah bikin brand Sare Studio itu yang memang kita core-nya adalah kalau sekarang kita taunya istilahnya slow fashion gitu ya. Jadi memang kita punya koleksi itu setahun maksimal cuma 4 kali. Terus juga we rely heavily on quality. Jadi memang kenapa sih kualitas? Karena kualitas itu adalah salah satu aspek dari sustainability yang jarang banget dipinpoint sama orang. Jarang banget muncul. Orang kalau dengar kata sustainability biasanya taunya apa sih? Oh bahannya misalnya yang recycled something, ya. Atau misalnya brandnya misalnya menggerakkan komunitas, misalnya artisan atau pengrajin di daerah, atau misalnya tuh nanti mereka bisa merecycle produknya, bisa mengupcycle produknya dan seterusnya gitu ya. Padahal sebenarnya ada satu elemen dari sustainability yang jarang banget dibahas, itu adalah kualitas. Gimana tuh hubungannya apa kualitas? Nah hubungannya adalah gini, kita kalau bicara soal kenapa sih sebenarnya sustainability in fashion itu meningkat? Maksudnya orang tuh gerakannya jadi mulai seneng gitu, jadi mulai kayak merasa bahwa itu tuh penting untuk dilakukan. Sebenarnya kan adalah karena mereka udah capek banget tadi mengikuti si tren yang berputar dengan sangat cepatnya dan fast fashion yang barangnya ada baru terus gitu ya. Nah mereka lelah nih gitu. Nah terus mereka lelah dan at the same time barang-barang itu kita tahu istilahnya namanya planned obsolescence. Jadi planned obsolescence itu seperti gadget yang tadi berapa tahun sekali harus diganti, berarti itu kan itu sudah direncanakan oleh si produsen ya untuk dia akan obsolete di satu waktu. Berarti kita harus ganti lagi yang baru, benar nggak? Nah di fashion itu juga seperti itu dan sayangnya lebih cepat, Sam. Karena untuk gambaran aja, fast fashion yang pertama kali muncul tuh tahun 90, mereka itu buat koleksi up to 52 kali dalam satu tahun. Jadi tiap minggu? Seminggu sekali, iya. Jadi bayangin 4 kali atau? Dari yang tadinya fashion itu 4 kali spring, summer, fall, winter. Tiap season ya, musim fashion, ganti musim orang butuh baju baru, mungkin lebih hangat. Betul ya, karena menyesuaikan function, dengan kan? menyesuaikan dengan fungsinya, menyesuaikan dengan cuaca atau iklimnya gitu kan. Nah tapi jadi 52 kali. Jadi ibaratnya ya secepat itu sesuatu yang kita punya nanti jadi tergantikan dengan sesuatu yang baru lagi gitu kan. Nah yang kita tawarkan di Sare Studio sendiri itu adalah slow fashion di mana ya koleksinya cuma 4 dan tadi hubungannya dengan kualitas tadi adalah ya kita bikin sesuatu yang memang bertahan dengan lama, artinya kita nggak perlu beli-beli lagi selama tuh barang nggak rusak gitu. Wow, that's good. Jadi akhirnya bahwa kayak dan jujur buat aku yang sebagai kreatornya gitu ya, sebagai desainernya atau sebagai ownernya, I love if I really happy and I really love when my customer love my product as much as I love creating it gitu. Jadi aku tuh malah sedih gitu kalau misalnya kayak cuma bisa pakai sebentar terus dibuang gitu kayak. Aku tuh seneng kalau misalnya dapat feedback yang misalnya punya piyama Sare udah 4 tahun masih bagus. That's the goal. Wow. Jadi
iya, untuk bisa kayak the product grows with you, the product lives with you for a long time gitu. Nah makanya kenapa kualitas itu adalah faktor yang cukup diabaikan lah, bukan diabaikan, yang jarang dibahas lah ya. Di sustainability itu adalah itu gitu, bahwa sebenarnya if you want to kalau pengen mempraktekkan sustainable fashion sebenarnya bisa loh dengan pakai sesuatu dalam jangka waktu yang lama, karena kita kan nggak akan beli-beli lagi ya. True. Jadinya apa sih yang mengurangi ujung-ujungnya yang limbah dari si fashion itu sendiri gitu. Jadi benar-benar kita pakai sesuatu tuh sampai umurnya tuh habis gitu. Kalau perlu bahkan kita bisa kasih ke orang lain, bisa diturunin ke keluarga atau ke temen gitu. Karena memang kualitasnya masih terjaga. Jadi pun kalau kita kayak donasiin ke orang lain tuh masih bisa dipakai gitu. Kan zaman dulu banget gitu ya, kayaknya ada kebanggaan misalkan saya menikah pakai gaun atau pakai jasnya papa saya gitu kan. It's gone ya, maksudnya itu udah nggak ada lagi sekarang. Sebenarnya untuk kayak momen-momen tertentu masih sih. Kalau wedding sebenarnya masih, karena masih ada nostalgia itu sih sebenarnya. Masih kalau itu masih. Oke, kalau gitu aku mungkin mau sorot dua hal, yaitu creativity dan financial aspeknya gitu dari industri fashionnya ya running as a business juga gitu kan. Nah di dalamnya mungkin nggak tadi di awal berkembang jadi fast fashion itu, apakah ada alasan kreativitas di situ? Karena mungkin brand-brand mereka kepingin rilis lebih banyak desain, mereka kepingin berekspresi lebih, seniman-seniman di fashion ini pengen lebih dilihat koleksinya gitu. No, to be truthfully honest, that's pure capitalism sih. Oh. Okay. Karena memang ya sebagai orang yang pernah dan masih gitu ya berkecimpung di media fashion gitu ya, aku cukup punya kesempatan untuk misalnya ketemu dan interview, ngobrol sama beberapa desainer di dalam dan di luar negeri. Memang mereka yang memang kreator gitu ya, memang artisan gitu ya, memang ya kreator, desainer, nggak gitu mikirnya. Ya maksudnya mereka berpikir bahwa ya karena mendesain itu kan butuh waktu. Betul. Dan sometimes it takes longer than we thought it would be gitu ya. Dan prosesnya tuh sangat menyenangkan, proses desain. Kalau kita bicara emang orang yang memang desainer gitu ya, tanya deh siapa aja desainer di dunia ini gitu ya, pasti senang sama prosesnya gitu. Ups and down segala macam. Nah tapi memang yang membuat, yang mengkarbit ini jadi harus cepat dan harus banyak, itu pure capitalism. Because of greed gitu, karena memang produsen-produsen ini memang menginginkan peningkatan sales dan pendapatan yang sangat besar dalam waktu yang secepat-cepatnya gitu. Jadi memang itulah yang akhirnya memompa produksi jadi harus cepat, termasuk di dalamnya adalah proses kreatif itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya bisa dibilang lebih sehat buat mental teman-teman desainer, teman-teman creator dan orang-orang yang bekerja di dalam kalau we move to a slower pace of fashion. Ya tapi sebenarnya mungkin this is a bit controversial atau enggak ya, I don't know, but I feel like it's just kayaknya kalau untuk di fast fashion mungkin proses desain itu sendiri udah nggak ada kali ya. Maksudnya memang semua udah digantikan dengan, maksudnya kita udah proses desainnya tuh udah benar-benar mengikuti dengan misalnya data, mengikuti dengan apa sih yang works, apa yang laku, ya itu yang kita ulang lagi. Jadi sebenarnya proses mendesain di mana kayak mengambil inspirasi dan benar-benar takes in a traditional sense of design gitu. Iya, itu I don't think kemana dapat inspirasi. Kayaknya udah nggak terjadi lagi. Ya karena nggak ada waktunya, nggak nyampe gitu. Maksudnya nggak butuh waktu yang panjang dan nggak bisa. Industrinya membutuhkan desain yang sangat cepat gitu. Tapi justified untuk grow the business. Apakah kalau begitu, kalau kita memperlambat siklus fashion, mengurangi koleksi, bisnis-bisnis besar ini mereka nggak bisa sustain dengan skala operasi mereka yang begitu masif. Define sustain, karena akhirnya memang kita harus redefine lagi sebenarnya apa itu sukses, apa itu ya apa KPI kalian. Misalnya as a company, kamu pernah kerja di perusahaan, tahu lah bahwa ya sky is the limit kan. Tapi kan kita apakah kalau diturunkan artinya itu gagal atau enggak, itu kan
balik lagi. Itu point of view ya. Itu a point of view Iya. gitu. Jadi maksudnya ya. Tergantung kita sih ya mau bikin perusahaan yang seperti apa. Tapi ya dibilang tapi kalau misalnya dibilang collapse atau enggak, I don't think so. Karena memang kita itu tuh secara data tuh baju yang beredar di pasaran sekarang. Ini saya punya satu jurnal, nanti bisa saya share kalau mau. Ini dibuat tahun 90 something. Jadi memang udah lama banget. Tapi isinya masih relevan sampai sekarang. Dan di situ dibilang bahwa produksi baju di masa itu aja itu udah bisa mensuplai kebutuhan manusia sampai 2 atau 3 generasi ke depan. 2 atau 3. Jadi yang beredar sekarang nih, Wow. itu tahun 90-an ya. Jadi saya nggak tahu kalau sekarang mungkin lebih banyak lagi. Jadi artinya kalau kita slowing down the industry, kalau pertanyaannya apakah collapse atau enggak, ya mungkin enggak. Karena baju yang tersedia sekarang aja udah bisa buat dipakai 2-3 generasi ke depan. Berarti kan jumlahnya banyak banget, Sam. Gitu. Ya sekarang mungkin lebih pertanyaannya mau atau enggak gitu si perusahaan ini untuk kayak slow down and redefine ya tadi itu gitu. Tadi. Wow. 2 atau 3 generasi. Iya. Ada teman-teman yang mungkin yang mikir nggak apa-apa lah beli baju baru, yang penting yang lama gue keluarin dari lemari, gue sumbangin ke orang atau gue buang gitu. Iya. Mungkin ini buat mereka yang masih awam lah dengan isu ini, yang belum nonton By Now gitu. Bisa cerita sedikit nggak masalah yang ada di ujung akhir dari siklus hidup sebuah baju gitu, ya, menjadi polusi, menjadi sampah dan lain sebagainya. Iya, jadi sepandangan tadi itu sebenarnya tidak sepenuhnya salah gitu ya. Tapi memang mungkin not the whole truth gitu kan ya. Jadi memang ketika kita tuh punya ya baju, kita dalam kasus ini baju gitu ya. Berarti kan kita kalau kita beli, jadi kita nanya daurnya kemana, arahnya larinya kemana kan ujungnya. Nah sebenarnya ya baju kita udah selesai pakai, misalnya karena dia rusak atau misalnya udah nggak muat lagi atau kita udah nggak mau lagi, and then we throw away. Kan sebenarnya away itu nggak ada. Away is some place, right? Kita tuh nggak away and then poof dia gone hilang gitu kan enggak. Dia pasti akan landed somewhere gitu ya. Akan berujung di sebuah tempat gitu. Nah, kalau kita selalu mikirnya ya udah keluarin aja, misalnya buang, yang baju itu 90% di Indonesia, itu data dari brand Sejauh Mata Memandang, itu dia bilang bahwa 90% baju itu end up di landfill, alias di tempat pembuangan akhir. Ya kita tahu kalau tempat TPA di Indonesia itu kemana hadirnya, ya hanya ketumpuk aja kan tidak jadi apa-apa. Kalau dia natural fiber, katun, rayon, rami, linen dan seterusnya yang terbuat dari serat alam, dia bisa lama-lama decay, terurai di tanah. Tapi masalahnya baju yang beredar di pasaran sekarang itu jauh lebih banyak, in majority itu adalah synthetic fiber, which is polyester, kita tahunya polyester, nilon. Nah itu salah duanya yang paling sering muncul ya. Nah itu tidak akan decay atau decay dalam ribuan tahun karena sebetulnya itu plastik. Jadi kalau kita buang ke TPA, kalau kita buang ke landfill, ya dia akan bertahan di situ. Kalau nggak diapa-apain, dia akan bertahan di situ selama 1000 tahun. Jadi ya makanya menggunung dengan sangat banyaknya gitu. Jadi away itu nggak ada. Kita udah nggak ada, baju kita masih ada, guys. Masih ya, mungkin cuma hilangnya dari lemari. Tapi kalau kita buang, kalau konsepnya adalah buang, ya berarti dia masih ada lagi di somewhere di mana gitu. Nah makanya sebenarnya kenapa mungkin perlu memahami lagi esensi buangnya ini nih gitu ya kan. Buang ini kan sebenarnya ya udah pokoknya nggak ada lagi di lemari, udah nggak ada, pokoknya udah nggak ada lagi di lemari. Nah tapi kemananya ini kayaknya perlu juga dipahami nih sama teman-teman gitu ya, bahwa ada opsi-opsi lain atau sebisa mungkin tidak berakhir di TPA sebenarnya. Nah, dengan apa sih misalnya? Ya misalnya dengan kita donasi ke orang lain. Simply lah, misalnya kasih aja ke orang lain dulu, ke keluarga, ke temen yang misalnya memang masih membutuhkan. Kalau kualitasnya bagus kan bajunya masih bisa dipakai sama orang lain. Atau kayak misalnya di upcycle menjadi sesuatu gitu. Jadi misalnya baju jadi serbet lah, jadi keset lah, jadi apa. Jadi kita bisa pakai lagi di rumah. Atau misalnya didonasiin ke tempat yang memang meng-upcycle produknya menjadi sesuatu gitu. Jadi misalnya di Sare Studio sendiri kita punya program namanya Resare. Jadi memang karena bahan kita itu natural fiber di luar kancingnya ya, pasti karena kancingnya yang plastik. Tapi kalau itu kita take out,
bajunya sendiri, which is 99% lah komponen dari bajunya itu bisa di upcycle, dan kita bekerja sama satu institusi yang akan mengubah si baju bekas pakai itu menjadi peredam suara mobil. Oh, oke. Jadi kalau yang kita lihat mobil kan di belakangnya tuh suka ya di pinggir-pinggir tuh kan ada yang kayak empuk-empuk gitu kan. Nah itu kalau dibongkar itu tuh ada sebuah kayak lapisan kayak semacam busa gitu untuk meredam suara. Nah itu tuh sebenarnya terbuat dari baju bekas pakai, bahan atau ya kain bekas pakai, tapi memang hanya natural fiber yang bisa dibuat jadi seperti itu. Nah itu kan berarti dia jadinya punya kegunaan lain gitu. Dia tidak berakhir di TPA gitu, karena memang dia berubah fungsi menjadi yang lain gitu. Nah itu tuh perlu disadari bahwa kayak ketika kita tuh membeli sesuatu, konsekuensinya tuh panjang loh. Betul. Iya kan, bahwa kayak kita jangan cuma berpikir belinya aja, tapi juga harus bertanggung jawab setelah ini sudah habis pakai dan kita udah nggak mau lagi, kemana larinya baju ini gitu. Betul. Bisa kemana dia gitu. Nah itu tuh juga tanggung jawab si pembeli dan itu jarang disadari. Iya. Kalau di film Buy Now, mereka mau push ini jadi tanggung jawab si manufaktur. Ya. Menurutmu itu bisa terjadi nggak gitu? Iya betul. Saya setuju, makanya kenapa kita juga punya Resare. Kan, iya. Tadi, kan? Memang karena itu kan sebenarnya prinsip circularity kan, bahwa memang kalau ya circularity yang ya berputar itu berarti dari produk terbuat sampai dia mati atau habis ya berarti dia full circle, artinya itu close loop. Jadi nggak keluar dari ya maksudnya udah jadi ya, dari tercipta sampai dia habis dia benar-benar termanfaatkan gitu. Jadi memang kalau dibilang itu menjadi tanggung jawab manufaktur, saya setuju. Tapi memang konsumennya juga harus menyadari gitu loh bahwa ya kita nggak bisa, istilahnya mungkin tidak bisa hanya berharap pada satu pihak aja gitu ya. Tapi maksudnya bareng-bareng lah. At least pengetahuannya atau edukasinya memang harus disampaikan juga. Maksudnya mereka juga harus tahu gitu loh. Salah satu dalil juga tentang fast fashion adalah fast fashion membuat produk-produk fashion jadi lebih affordable. Orang jadi lebih mudah dan murah beli baju. Bener nggak sih ketakutan bahwa ya kalau nanti jadi slow fashion, baju jadi mahal, jadi susah didapat. Ingat zaman dulu orang tua kita mau bikin baju harus beli dari Jepang, harus dari mana, atau potong pola sendiri, akhirnya cari tukang jahit, repot gitu. Terhadap itu gimana? Iya sebenarnya repot kalau kebutuhannya banyak banget, tapi kalau kebutuhannya sedikit sebenarnya repot dikit, nggak apa-apa lah ya gitu. Iya, lagian juga ya sekali lagi ini adalah perbedaan mindset ya. Kalau istilahnya kita kembali lagi ke cycle trend fashion yang dulu, which is tadi ya spring, summer, fall, winter. Itu aja deh, misalnya 4 kali. Ya istilahnya kalau kita mau repot cuma 4 kali atau kita nabung dulu deh untuk bisa beli 4 kali dalam setahun aja. Sebenarnya seberapa repot sih? Ketimbang misalnya sekarang yang misalnya ganti terus setiap kali ada tren baru ganti ya repot memang. Tapi kan sebenarnya kalau secara frekuensi diturunkan ya harusnya jadi sebenarnya tuh sebenarnya nggak repot loh, tapi ya karena kita sudah terbiasa melihat kesetel lah ya, udah kesetel bahwa kayak sekarang. It has to move fast, dan ya akhirnya otak kita jadi berpikir bahwa kayak asli repot sih memang gitu. Sama juga mahal dan murah. Sekali lagi mahal murah kenapa ini juga point of view, karena gini, kalau kita beli fast fashion harganya 100.000 atau ya 100.000 lah katakanlah biar gampang gitu ya. Oh gampang nih gitu, affordable lah gitu, kita bisa beli 100.000. Memang kan kelihatannya jadi affordable, kita jadi beli di 100.000 nih murah, tapi nanti kita beli lagi, ujungnya sama aja kan, ketimbang kita beli sesuatu yang sifatnya memang ya lebih slow in consumption-nya, memang dia lebih mahal 400.000 jadinya, material lebih bagus, tapi material lebih bagus ya kita menahan diri aja untuk belinya ya nanti aja, ketika memang udah perlu dengan kualitas yang lebih bagus, memang lebih mahal, tapi kan kita udah save dulu uangnya. Jadi memang gimana ya, memang kita ini udah wired gitu loh, bahwa kayak semua tuh harus murah, semua harus cepat. Jadi sesuatu yang tidak seperti itu jadinya tuh otak kita meresponnya menjadi sesuatu yang aneh gitu. Aneh, ribet. Aduh enggak deh, apa sih gitu, kayak aduh mahal, udah langsung mikirnya gitu. Dan terutama kalau soal, mungkin menambahkan sedikit, kalau kita bicara soal mahal murahnya fast fashion, tadi kan bilang kalau ini gimana nih soal affordability gitu. Satu hal yang saya cukup gemes gitu kali ya adalah kenapa sih
gampang banget kita tuh nge-label satu baju tuh mahal. Pernah coba berapa kali dalam hidup kamu tuh mempertanyakan kenapa satu baju bisa murah banget? Kenapa sih gitu? Kayaknya gampangnya tuh kalau ngeliat satu kayak mahal banget sih gitu, mahal. Tapi pernah nggak kamu tuh bertanya ketika megang satu baju kayak why this is so cheap gitu? Karena setiap baju itu murah banget, ada orang lain yang menanggung mahalnya itu baju. Mungkin dia tidak dibayar dengan layak. Mungkin materialnya tadi plastik, sintetik. Jadi ya tidak perlu dipanen, tidak perlu nunggu. Iya, tidak perlu ya. Nah. Tapi ya berarti jadi ada ya maksudnya di pabrik nanti seperti apa dan seterusnya. Jadi ya gitu. Jadi kayak instead of asking or protes gitu ya kenapa satu barang tuh mahal, coba deh sekali-kali tanya deh kenapa satu barang tuh bisa kayak murah banget gitu. Jadi banyak PR buat mikir ini to change our consumption pattern juga. And that is actually the principle of conscious consumerism. So if itu memang mungkin label yang kayak apa sih berat banget. Di IG tag lu kan conscious fashion ya? Iya, conscious fashion itu jujur sampai sekarang juga kadang kalau denger gitu aja kayak wow it's a big concept gitu. Padahal sebenarnya adalah ini gitu. Ketika kita tuh menyadari segala aspek yang ada di balik sepotong baju dan itu membuat kita jadi lebih sadar lagi dalam konsumsinya. That's the essence of conscious consumerism itu. Jadi bukan tidak consume, but we make a better decision on buying something gitu. Ketika kita mikir kayak oh ini bisa berapa kali ya dipakai, nanti kalau udah nggak mau lagi barang ini bisa kemana ya, uang untuk beli ini perlu saya spend sekarang atau saya endapkan dulu. Oh ya semua pertanyaan-pertanyaan itu yang sebenarnya menjadi esensi sendiri. Dan itu yang brand-brand besar mungkin ya ini balik lagi ke gue lagi terinspirasi banget sama film Buy Now ini. Mereka juga bahas tentang pola belanja orang di e-commerce, dibuat supaya proses berpikir itu hilang dari proses kita belanja. Tadi yang Mbak Cempaka bilang soal conscious itu kan artinya lo secara sadar. Kan suka ada joke kan di internet, nggak sadar tiba-tiba handphone gue item kebeli deh, ke check out gitu kan. Jokesnya kan gitu. Nah jangan sampai kayak gitu ya, harus sadar berpikir bahwa di balik pembelian gue ini tadi ya, mikirin kualitas, mikirin harga, mikirin nanti end cycle-nya gimana dan segala macam. Karena banyak juga teman-teman di komunitas mungkin bilangnya frugal living gitu ya, bilang mungkin salah mengerti gitu, berpikir frugal living itu artinya kita harus selalu beli yang paling murah, kita harus selalu menghemat at all cost, sepelit mungkin gitu ya. Padahal sebenarnya di balik itu kita juga harus mikir, ini ethical nggak ya uang yang gue spend ini serving the best interest untuk orang-orang yang membuat barang ini nggak ya? Itu kadang-kadang kita nggak kepikiran. So thank you so much. Iya. Banyak artikelnya juga kok yang mengcover itu gitu ya, bahwa memang produksi fast fashion itu tuh ongkosnya tuh tidak dipikirkan dengan baik ya, maksudnya kayak upah itu tidak dibayarkan dengan baik, dan tidak hanya upahnya sebenarnya juga kayak tempat mereka bekerja yang ya karena mereka harus bikin sesuatu dalam waktu yang cepat, akhirnya jadi satu pabrik itu kan diisi oleh banyak banget orang, jadi mungkin tidak manusiawi gitu tempat kerjanya gitu ya, makanya sebenarnya istilahnya kan kita taunya sweatshop gitu ya, karena memang panas gitu loh. Nah itu kan sebenarnya ya mungkin tidak, ya itu kan juga harus kita pikirin gitu loh, bahwa kayak masa tega sih gitu beli baju murah tapi kita tahu ada orang di luar sana yang tersiksa gitu istilahnya, atau tidak ya nggak adil gitu. Oke, kita move on ke topik yang agak-agak serius, pemerintah. Ini kayaknya bukan dari tadi udah serius. Serius ya, ini udah serius. Kita ngomongin solusi gitu kan. Ini kan kalau soal ekosistem fashion nih ada kita konsumer, ada manufaktur brand yang bikin, ada juga regulator gitu yang ngatur gitu kan. Menurutmu pemerintah harusnya ngapain dalam ngebantu ngurangin dampak fast fashion? Atau mungkin sebelum ke sana, apa sih yang lu lihat pemerintah udah lakuin? Bagaimana lu sebagai small business juga lu ngelihat ekosistem di Indonesia kayak gimana sih? Mungkin itu boleh cerita juga. Mungkin sebenarnya kalau peran pemerintah adalah, jadi gini, sebenarnya Indonesia sendiri itu kita sangat diuntungkan karena kita itu punya sumber daya alam yang sangat banyak. Jadi kalau kita bicara soal fashion, ya slow fashion atau ya industri fashion sendiri, sebenarnya tuh
sesuatu yang kita mampu lakukan sendiri di Indonesia. Karena misalnya batik, tenun dan seterusnya itu kan sebenarnya sesuatu yang satu budaya yang udah sangat tua gitu ya, dimana mereka membuat sesuatu itu kan bener-bener juga sangat sustainable karena kan misalnya menggunakan pewarna alam dan seterusnya. Jadi sebenarnya ini sesuatu yang udah ada di negara kita, which nggak banyak dimiliki oleh negara-negara lain. Memang kan ada negara yang memang nggak punya sumber dayanya gitu. Sebenarnya kita tuh udah ada. Nah, jadi apa sih kaitannya yang tadi saya bilang adalah sebenarnya yang pemerintah sudah tapi kadang-kadang suka on and off itu adalah menjaga produksi dalam negerinya. Jadi sebenarnya yang jadi masalah di sini adalah ketika pemerintah itu pro impor. Ketika artinya memang pernah tidak dan akhirnya sempat juga kebuka lagi keran impornya. Nah, ketika mulai barang dari luar masuk, baik itu berupa pakaian jadi maupun bahan baku yang memang kalau dari luar itu dari China terutama itu kan murah banget ya. Jadi memang kita tuh nggak bisa bersaing jadinya di sini. Jadi akhirnya konsumen bisa punya pilihan baju-baju jadi yang memang murah banget atau produsen manufaktur seperti saya gitu bisa punya opsi bahan-bahan yang jadi lebih murah. Nah, tapi kan jadi akhirnya kan ya kita masuk lagi ke dalam cycle fast fashion itu gitu. Nah, sebenarnya jadi yang saya harapkan sebenarnya ya pemerintah tuh bisa menjaga produksi dalam negeri sih sebenarnya. Jadi ya memang menjaga si impor itu dalam batas yang wajar supaya nggak si produsen di lokalnya nih nggak kolaps gitu. Dan sebenarnya kalau dilihat sekarang tuh lagi sedih banget loh industri fashion. Banyak beritanya, banyak banget industri tekstil dan gulung tikar. Dan ini terjadi juga, maksudnya saya juga merasakan dampaknya. Ada salah satu pabrik kain yang kita sudah bekerja sama dengan lumayan lama. Akhirnya tutup karena mereka udah nggak bisa lagi compete. Jadi kalau lihat beritanya kan banyak banget tuh yang collapse, salah satu yang paling besar misalnya Sritex gitu. Nah, yang kecil-kecil pun tuh juga kena dan ini udah terimbas ke local brand seperti saya. Dan saya yakin local brand lain pasti banyak juga yang terimbas gitu. Jadi memang, dan kenapa industri tekstil di Indonesia itu collapse ya salah satunya karena itu. Karena banyaknya produk-produk impor yang masuk jadinya ya tidak memberdayakan apa yang udah kita punya di sini gitu. Jadi susah bersaing lah istilahnya. Iya. Kalau misalkan kita bermain dengan tempat bermain yang baru ini, di mana sudah banyak produk-produk asing gitu. Kira-kira dampaknya apa sama industri fashion lokal di Indonesia? Kalau misalkan kita ya udah nggak apa-apa deh, saya nggak usah idealis. Manufaktur di sini, mungkin saya manufaktur abroad, saya bisa dapat harga lebih murah dan segala macam. Menurut pandanganmu sendiri, ya this is an opinion of course gitu. Cuman ini dari sisi apa nih produsen? Kamu sebagai produsen fashion gitu, apa yang kamu lihat bisa terjadi sama industri kamu in the long term kalau ini terjadi terus? Ya sebenarnya sih secara industri ya akhirnya ya sebagai pebisnis ya kita kan pasti ya jujur memang idealisme itu kan kadang ya itu kan perangnya selalu di situ ya. Bermain ya, balance. Selalu mencari balance-nya itu kan yang menjadi seninya gitu kan. Ya sebenarnya sih mungkin balik lagi ke apa yang menjadi DNA dari brandnya kali ya. Dalam arti memang kalau misalnya untuk kita, karena kita tuh salah satu DNA terbesarnya itu kan adalah menciptakan sesuatu yang berkualitas tinggi gitu ya. Jadi karena kita thriving for quality ya berarti istilahnya kemana aja akan dicari selama kualitas itu terjaga, gitu kan ya. Jadi sebenarnya mungkin lebih kayak ya kedepannya ya memang akhirnya jadi makin free trade aja kali ya. Jadi ya udah bisa produksi di mana-mana, bisa ngambil dari mana-mana. Ya mungkin memang akan seperti itu gitu. Tapi memang mungkin kembali lagi ke ininya aja ya, kembali lagi ke apa yang menjadi DNA dari si brand. Yang dipercaya oleh si brandnya. Iya. Okay. Gitu dan karena memang at the end of the day si DNA ini yang akan memberikan kita tuh yang akan membedakan kita sama kompetitor, termasuk diantaranya adalah produk-produk impor ini gitu kan. Jadi kan memang kita bisa lihatnya dua ya, kalau kita sebagai produsen kan, kita sebagai produsen yang manufacturing produk gitu ya, berarti kan bicara soal ketersediaan bahan baku dan seterusnya. Tapi kita ketika barang itu udah ada kan kita juga bersaing sama yang barang jadi ya kan. Nah itu tuh sebenarnya cara bersaingnya
supaya kita tetap bisa menang di pasar adalah ya punya ya stick to our DNA gitu sebenarnya. Dan saya udah membuktikan sih karena ya Sare sendiri kan udah berdiri dari 2019, udah melewati beraneka macam fase gitu ya. Ya memang dengan naik turunnya si produk impor ini dengan banyaknya misalnya baju tidur yang dan underwear yang murah-murah di pasaran sana, memang yang akhirnya membuat konsumen itu kembali lagi ke kita adalah si kualitas itu gitu. Jadi memang mereka akhirnya tahu bahwa kayak iya memang kualitasnya memang beda misalnya gitu. Jadi memang you have to stick to your DNA. Iya. Kenapa main baju tidur sih? Kenapa main baju tidur? This is actually a personal reason at first karena aku tuh kebetulan emang suka tidur. Jadi waktu kecil sebenarnya aku tuh pernah insomnia. Aku juga suka kok. Iya kan? Waktu kecil tuh aku sebenarnya insomnia. Jadi pernah ya karena inilah apa namanya pressure sekolah gitu, jadi kayak nggak bisa tidur sampai kayak ikut terapi di psikolog gitulah untuk akhirnya bisa tidur. Jadi intinya tuh pernah merasakan nggak enak banget nih nggak bisa tidur. Jadi akhirnya pada makin gede tuh jadi kayak I pledge gitu ya untuk kayak aduh orang jangan sampai dia ngerasain nggak bisa tidur, itu tuh nggak enak banget gitu. Jadi awalnya tuh gara-gara itu. Nah aku ketemu partnerku Andam yang dia tuh suka banget di rumah. Jadi sangat menikmati waktu itu di rumah karena males lah pergi karena kebetulan mungkin tinggal juga di suburb gitu ya, di pinggir di BSD juga gitu. Jadi kan kalau ke tengah kan males ya jauh. Jadi emang lebih seneng di rumah. Jadi kita punya dua latar belakang berbeda tapi sama-sama anak rumahan. Sama suka rumah dengan alasan yang berbeda inilah yang sebenarnya mencetuskan Sare sebenarnya. Gitu. Oke. Pesan buat teman-teman mungkin tadi kita udah zoom out ngomongin yang besar-besar pemerintah, faktor segala macam sebagai end consumer deh gitu. Yang langsung kita bisa lakukan untuk misalkan teman-teman tersadar nih nonton ini bahaya ya overconsumption, gue bisa ngapain sih gitu dalam keseharian gue sehari-hari. You need to stop to shop. Shop less. Bener-bener kalau nggak perlu banget nggak usah beli gitu. Beneran karena at the end of the day bukan permasalahan brand apa sih yang slow fashion, brand apa yang fast fashion, brand ini sustainable atau enggak, bahannya dari apa, bukan masalah itu. At the end of the day it's about your consumption. Dan itu sesuatu yang low hanging fruit paling gampang kan. Ya udah nggak usah beli aja gitu. Nggak usah beli, stop gitu. Stop aja dulu gitu. Stop dulu and shop from your wardrobe instead. Artinya ya belanja dari apa yang kita udah punya. Lihat lagi lemarinya, mungkin dibuka lagi, banyak nggak ada barang-barang di dalam sana yang mungkin masih banyak yang belum kepake, tagnya masih ada. Atau mungkin udah kepake semua tapi ada barang-barang yang jarang dipakai misalnya. Jadi ya udah, intinya shop less atau stop to shop ya, and then shop from your wardrobe instead. Wow. Dan menurutku banyak juga yang bilang nanti ekonomi nggak gerak gimana. Menurutku nggak tahu menurutmu gimana ya. Cuman menurutku nggak perlu takut ekonomi nggak gerak karena nggak cuma lewat belanja kok ekonomi bergerak gitu. Kita pergi makan di luar atau kita beli makanan di pasar untuk masak di rumah itu pun menggerakkan ekonomi. Baju gue bolong, gue mau pergi bawa ke tukang jahit kan lu bayar tukang jahit, itu kan ekonomi bergerak gitu ya. Jadi it's not always about shopping gitu untuk kita bisa gerakin ekonomi atau bikin ya ekonomi muter gitu. Iya, dan ingat aja tadi baju yang tersedia di pasaran itu sekarang bisa memenuhi kebutuhan sampai 2-3 generasi ke depan. Wow. Jadi kalau kita nggak belanja, berapa banyak sih itu yang berkurang? Ya maksudnya tetap. Jadi sekarang itu yang terjadi memang overproduce gitu. Dan overproduce itu juga lama-lama akan tidak menggerakkan ekonomi itu sendiri gitu. Karena kayak udah fatigue kan gitu. Jadi we need to slow down to balance gitu ya, supaya dia bisa bergerak dengan normal lagi lah istilahnya. Tapi saya setuju sih yang tadi kamu bilang tuh bener banget, menggerakkan ekonomi itu nggak hanya konsumsi, itu kan banyak. Betul, banyak bentuk. Betul. Oke, tadi kita banyak ngobrol soal Sare, kita banyak ngobrol soal house business ethics segala macam, what you guys do at the end cycle of your product. Nah, lu sendiri sebagai Cempaka Astriani, lu menghidupi hidup lu sebagai seorang konsumer tuh gimana gitu? Tadi kan udah bagi tips, kasih contoh yang real dong. Jadi gini ya, gue tuh karena awalnya kerja di industri fashion, selalu ada kebutuhan untuk tampil trendy dong. Kan kayak selalu
punya yang banyak event, datang ke Fashion Week segala macam harus kece gitu ya. Jadi dulu tuh I came from someone who shop a lot. Yang bisa aku selalu nyontoinnya, which aku baru share juga di Instagramku. Aku tuh sampai tahu, ya mungkin karena kerja di media juga ya. Aku tuh udah tahu di cycle diskon brand-brand itu kapan aja, dan aku tuh bisa kayak di setiap Zara mau sale itu aku bisa kayak ngantri di depan tokonya sebelum buka just for me to get the best options gitu. Aku tuh kayak bisa kayak gitu banget. Jadi that's how far I would go for shopping gitu. Oke. Nah, sampai akhirnya jadi dari situ ya I have a lot of things. Terus ada 2 kejadian yang membuat aku jadi ngerem banget sebenarnya. Pertama adalah aku tuh sakit GERD, asam lambung akut, dan yang bikin aku jadi sembuh itu adalah ketika aku akhirnya practicing gratitude journaling setiap pagi. Jadi dari situ kan aku jadi kayak banyak menyadari, oh ternyata apa yang membuat aku bahagia itu tuh nggak perlu banyak gitu. It's just only the air that I breathe. Aku sehat, keluargaku sehat, aku punya a roof over my head. Iya nggak sih? Betul, Cukup. betul Udah. banget. Bisa tidur, bangunnya terus masih bisa bangun dan bernafas tuh. Wow, nggak semua orang bisa punya ini gitu misalnya. Ya dari situ jadinya banyak men-challenge arti kata cukup itu gitu. Dan yang kedua adalah aku pindah ke rumah sendiri 2022 akhir. Aku punya rumah, bangun rumah gitu waktu itu. Terus storage-nya tuh way smaller than what I need. Dan ketika aku protes ke arsitekku, dia bilang, enggak, bukan storage-nya yang mengikuti barangnya yang mengikuti storage-nya. Adanya yang segini, ini udah cukup, maksudnya secara estetika dan secara space gitu ya. Untuk manusia normal. Untuk manusia normal, yang sebenarnya juga nggak sedikit-sedikit banget kalau dipikir-pikir gitu ya. Ya berarti barangnya yang dengan santai gitu, barangnya yang mengikuti tempatnya gitu. Tapi kayak ya udah kita anggap sebagai jalan dari Tuhan mungkin lah gitu. Tapi bener, ternyata memang rumah itu banyak sekali mengajarkan penghuninya ya, jadi aku, suami sama anak, untuk bisa live a way slower life. Termasuk men-challenge lagi dengan arti kata cukup itu gitu. Jadi 2 itu sebenarnya yang membuat aku jadi kayak bener-bener ya udah space-nya cuma segini ya, nggak bisa lagi lah beli, mau taruh mana barangnya gitu. Sesimpel itu awalnya dan si gratitude journal itu. Nah akhirnya sekarang kalau ditanya soal what kind of a consumer I am, jujur aku tuh masih keep up banget sama apa yang jadi tren fashion. Pasti, karena aku punya brand fashion, aku juga pengajar fashion. Jadi buat aku tuh aku tetap cari tahu sebenarnya tren fashion ini apa sih. Kemana? But just to my knowledge. Oke. Ya, jadi bukan berarti kita juga jadi kayak tinggal di gua gitu juga enggak ya. Aku nggak suggest itu. Sebenarnya kita juga tetap lah harus keep up gitu. Cukup untuk pengetahuan aja gitu kayak oh sekarang trennya ini. Oh ya udah cukup tahu. Oh ternyata orang gravitate towards warna apa dan seterusnya. Nah, jadi aku tetap tahu tren. Aku tetap punya banyak keinginan kayak masih banget yang namanya kayak pengen beli ini atau ngeliat satu barang di social media. Aduh, lucu juga ya. Tapi udah jarang banget belanja, Sam. Banget. Jadi bener-bener cuma add to cart, udah nggak pernah dibeli lagi. Atau kayak nanya-nanya ke Just Tip barang apa, tapi yang nggak jadi beli. Mungkin gue di blacklist kali sama Just Tip, kan nanya mulu tapi nggak belanja. Jadi bener-bener kayak dan kayak banyak. Terus aku juga punya banyak, nggak banyak lah, beberapa prinsipal aja dalam belanja. Jadi misalnya kayak contohnya kalau dulu tuh prinsipnya kalau liburan tuh kayak mendingan nyesel beli daripada nyesel nggak beli gitu kan. Jadi kalau ngeliat satu barang daripada balik lagi udah beli aja gitu. Sekarang kayak ya udah kalau nggak ketemu lagi atau misalnya nyesel ya nggak apa-apa, bukan rezeki lah, ntar juga pasti ada. Jadi kayak lebih ikhlas gitu kayak, lebih legowo gitu kayak lebih terima gitu. Ya kayak gitu, jadi kayak udah nggak beli. Terus kayak misalnya prinsip kedua adalah jadi intinya udah kalau nggak yakin ya udah nggak beli, kalau nyesel ya udah gitu ya. Terus kedua aku juga nggak mau kayak yang namanya ngantri-ngantri, beli yang ngantri-ngantri, misal masuk toko apa harus ngantri dulu, udah bye, aku udah berarti enggak. Atau misalnya beli-beli yang sistemnya PO kayak misalnya ya misalnya kayak yang paling ekstrim misalnya
Hermes gitu yang benar-benar harus ada waitlist apa segala macam gitu. Yeah. Enggak, karena ya nggak mau aja gitu. Buat aku tuh another layer untuk kayak berarti it's not for me gitu. Jadi banyak apa ya? Jadi kalau ditanya masih banyak keinginan ya jujur. So if am I a frugal person? I don't think so. But I progress gitu. I progress a lot from where I came. Wow. Dan itu yang aku selalu pengen kasih lihat ke follower aku gitu loh, bahwa kayak gue bukan dewi, ya bukan dewa, bukan Tuhan yang when I educate this means that I'm like perfect gitu. Iya. Tapi itu juga learning journey lu sendiri. Itu juga learning, kayak aku tuh gue juga berproses kayak kalian sama gitu. Gue juga masih punya keinginan, I still love nice things. Dibilang pengen ya pengen punya, tapi kan jadinya sekarang jadi nggak impulsif sama sekali gitu. Wow. Jadi ya I think that's also another misconception, tapi ya udahlah gitu ya. Kayak ya at the end of the day ya semua punya prosesnya masing-masing gitu. Wow, thank you so much. Gue belajar banyak banget pribadi dari podcast hari ini. Mungkin ada yang mau lo sampein tentang Sari Studio di akhir, atau di mana orang bisa baca tentang tulisan-tulisan lo atau pandangan-pandangan lo lebih lanjut kalau mau get in touch, atau ada yang mau dipromoin gitu. Jadi buat kalian yang udah ngerasa misalnya penuh banget pikirannya atau kayak merasa overwhelmed dengan hidupnya, mungkin bisa jadi that's because you own a lot. Mungkin barang kalian memang di rumah itu banyak banget. Jadi kalau kalian pengen hidup lebih baik dengan barang yang lebih sedikit, bisa main-main ke social media aku. Di TikTok it's Chasriani atau di Instagram Chasriani, dan kita bisa berproses bareng kali ya untuk bisa live with less. Live better with less. Live better with less. Nanti aku juga akan taruh di description box di bawah. Sekali lagi thank you so much Mbak Cempaka buat waktunya. Dan buat teman-teman, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk like dan share video ini, juga subscribe buat kalian yang belum. Dan see you guys on the next episode. Bye-bye. Bye.